Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melia Nurianti. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara pembuatan Zoom dan Google Meet. Oke, sebelumnya Zoom dan Google Meet ini adalah aplikasi yang satu dari pure aplikasi, yang kedua dari Google. Aplikasi yang membantu kita untuk bisa komunikasi jarak jauh atau berkomunikasi dengan orang dengan berbeda tempat. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Zoom dulu. Bagaimana cara pembuatan Zoom-nya? Yang pertama, silahkan download dulu aplikasi Zoom. Ini bagaimana cara pembuatan link Zoom di handphone. Yang pertama adalah download dulu aplikasi Zoom di Play Store. Setelah di-download, kita buka. Biasanya kalau untuk download pertama kali itu ada di sininya tuh harus login pakai akun Google. Jadi bisa login terlebih dahulu dengan akun Google-nya masing-masing. Setelah itu di sini ada beberapa fitur di bawah ini. Ada rapat, ada obrolan tim, ada pesan, ada kalender. Untuk memulai rapat atau membuat link Zoom baru, itu kita klik ke rapat. Di sini ada 4 fitur. Ada rapat baru, ada bergabung, ada jadwalkan, dan ada bagikan layar. Untuk membuat link Zoom baru dari kita, yang mana kita akan menjadi host di rapat tersebut, bisa diklik rapat barunya. Nah, ada video aktif dan ada gunakan ID rapat. Nah, ini adalah ID rapat dari link rapat kita. Kalau semisal, nah yang kedua adalah bergabung. Ini bisa dipakai untuk kita kalau misalkan mau masuk Zoom yang sudah dibuat oleh orang lain. Jikalau memang tidak bisa pakai link tersebut, kita bisa memasukkan ID rapat secara manualnya. Nah, di sini tinggal dituliskan saja ID rapatnya apa. Habis itu, setelah itu, ini ada bergabung dengan nama tautan pribadi. Ini bisa ditulis, bisa diganti apapun untuk nantinya masuknya namanya seperti apa di Zoom-nya. Terus di sini ada opsi bergabung, ada jangan hubungkan ke audio. Jikalau ininya begini, audio ketika kita masuk itu langsung langsung mute gitu. Nah, yang kedua adalah matikan video saya. Jadi ketika kita masuk ke Zoom ini, nanti videonya tuh langsung mati. Dan audionya pun langsung mati. Oke. Nah, yang ketiga ada jadwalkan. Nah, untuk jadwalkan ini kita bisa menulis misalkan ruang Zoom-nya tuh apa, misalkan pembelajaran e-learning. Terus tanggalnya kapan, jamnya kapan. Terus di sini juga ada kode sandi untuk masuk rapat. Dan di sini juga aktifkan ruang tunggu. Jadi kalau misalkan kita jadi host dan kita belum masuk, berarti orang lain pun
belum bisa masuk juga, harus menunggu kita masuk. Setelah itu kita coba untuk membuat link Zoom meetingnya. Untuk yang pertama, misalkan kita tadi klik rapat baru, mulai rapat, klik mulai rapat. Nah, seperti yang kita katakan di awal tadi, kalau misalkan opsi bergabungnya adalah mematikan semua, mematikan video, mematikan suara, maka di sini juga bakal masuknya itu mematikan video dan suara otomatis. Nah, kita bisa undang orang lain untuk masuk ke rapat ini. Dengan cara apa? Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu di sini ada ada fitur-fitur apa aja. Di sini ada audio. Nah, bisa di mute, bisa di unmute. Di sini juga ada video, bisa dibuka, bisa di close. Di sini ada peserta, karena pesertanya hanya satu orang, hostnya doang. Jadi di sininya cuma satu doang. Tapi kalau misalkan memang sudah ada yang bergabung, di sini pun akan bertambah. Nah, di sini ada obrolan. Nah, peserta bisa menuliskan pesannya di sini. Entah itu pesan pertanyaan atau pesan apapun itu bisa di sini. Nah, ini untuk reaksi ada angkat tangan. Nih bisa angkat tangan. Nah, kalau untuk turunkan tangan bisa diklik reaksi lagi dan turunkan tangan. Oke, di sini juga ada banyak reaksinya, ada banyak emoji-emoji. Setelah itu ini adalah bagikan layar. Nah, untuk bagikan layar ini kita bisa memilih entah itu masuk Google Drive atau foto atau gambar dari file, dokumen, ada layar juga, ada kamera, ada bagikan papan tulis. Nah, untuk bagikan papan tulis kita bisa langsung nah, kita bisa langsung klik papan tulis yang mana yang mau kita pakai. Oke. Nah, sekarang adalah bagaimana cara untuk meng-share link Zoom meeting ini untuk bisa orang lain itu bisa masuk atau bergabung di Zoom meeting ini. Oke, yang pertama adalah kita bisa klik peserta. Nah, di sini ada undang atau bisukan semua. Kita klik yang undang. Nah, kita bisa langsung ke pesan, ke WhatsApp, ke Gmail, atau salin tautan undangan. Misalkan salin tautan undangan. Nah, setelah itu kita masuk ke catatan. Misalkan saya simpan di catatan saja. Oh, ternyata nggak bisa, harus di WhatsApp. Sebentar, saya pause terlebih dahulu. Oke, karena terkendala dalam membagikan link Zoom ya. Kita lanjut ke Google Meet saja. Nah, untuk mengakhiri Zoom ini, kita bisa klik ini, akhiri.
Nah, ini bisa keluar dari rapat atau akhir rapat untuk semua. Kalau untuk akhir rapat untuk semua, jadi ketika kita mengakhiri, semuanya langsung keluar semua. Tapi kalau untuk keluar dari rapat, hanya kita saja yang keluar. Oke, kita akhir rapat untuk semua. Oke, selanjutnya adalah Google Meet. Ini adalah aplikasi seperti Zoom, tapi dia disediakan oleh Google. Nah, sekarang adalah bagaimana cara membuat link Google Meet. Yang pertama, biasanya di setiap HP itu ada fitur Google-nya, dan Google Meet ini adalah salah satunya. Tapi jika memang tidak ada, bisa di-download di aplikasi Play Store. Nah, yang pertama kita masuk dulu aplikasinya. Nah, biasanya di sini juga kita, jika memang pertama kali awal masuk Google Meet, biasanya dimintai untuk masuk login dengan akun email. Ataupun memang akun emailnya tuh sudah ada di Google Meet-nya, karena kan menautkan dari akun Google. Di sini lebih sederhana kalau untuk Google Meet. Fiturnya hanya kalau untuk Zoom itu ada bergabung secara manual atau menggunakan ID rapat. Kalau misalkan Google Meet itu ada, tapi fiturnya tempatnya berbeda. Nah, cara untuk membuat Google Meet baru adalah yang pertama, kita klik ini di pojok bawah, di pojok kanan bawah yang baru. Kita klik, habis itu kita bisa buat rapat baru atau jadwalkan di Google Calendar. Untuk buat rapat baru, kita langsung aja ke buat rapat baru. Nah, di sini itu kita langsung dikasih link Google Meet rapat kita gitu. Nah, kita bisa salin dulu si link Google Meet-nya. Setelah itu bisa gabung ke rapat. Kita bisa bisa di ini ya. Setelah itu gabung. Nah, udah setelah ini di sini ada bagikan undangan juga. Coba kita bagikan undangan terlebih. Nah, di sini biasanya ketika ada seseorang yang ingin masuk ke link Google Meet ini, biasanya harus ada izin terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa izinkan. Ini sudah berdua ya. Di sini saya akan jelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di Google Meet. Di sini dari yang paling kanan ada titik 3 ini, ada yang paling atas itu yang berbentuk emoji, itu sebuah reaksi kayak seperti tadi di Zoom. Terus yang kedua itu ada beberapa fitur, ada pesan dalam panggilan. Ini kalau di Zoom itu kayak obrolan, jadi bisa mengirimkan suatu pesan di Zoom meeting ini. Terus yang kedua ada bagikan layar. Ini bisa digunakan untuk presentasi atau menjelaskan suatu materi. Yang ketiga ada tampilkan teks, ini berbentuk semacam subtitle. Nah, untuk setelannya
dan seluruhnya. Untuk setelan seperti biasa, animasi suara, warna kulit. Di sini ada juga beberapa fitur. Setelah itu di sini ada raise hand. Nah, untuk menonaktifkannya tinggal diklik aja. Di sini juga ada fitur suara. Nah, dan juga ada fitur video. Dan yang paling kiri itu yang warna merah adalah kita jikalau kita ingin keluar dari rapat ini. Oke, itu untuk penggunaan Google Meet di handphone atau ya di handphone. Mungkin segitu saja pemaparan penjelasan dari saya tentang bagaimana cara membuat link Zoom dan link Google Meet. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.